Selamat datang lagi di channel Butuh Pilanggan bersama saya Wawan. Aha, Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime My Senpai is Annoying. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, Igarashi dan Natsumi baru saja selesai nonton film dan menemukan poster Valentine. Tetapi di dekat mereka berdua ada seorang anak laki-laki yang tersesat dan ingin menemui onesannya. Di kantor Kazama dan kedua bebenguknya yang sedang minum dihampiri oleh Sakurai. Hijikata menanyakan soal coklat Valentine yang akan diberikan oleh Sakurai. Tetapi Sakurai terpikirkan untuk membagikan coklat tersebut kepada semuanya di kantor. Sorenya Takeda yang ngajedok di luar stasiun mengajak Igarashi untuk makan bareng. Igarashi lalu menemuinya, tetapi di sisi lain sebelum Igarashi datang, Takeda mencoba menyelamatkan anak laki-laki yang ngerumpi bareng sindikat perbondonan. Setelah itu Igarashi datang dan menemui kembali anak itu. Selang beberapa saat, Touko Sakurai datang menghampiri adiknya yang bernama Yuto Sakurai. Touko menjelaskan kalau Igarashi dan Takeda itu adalah teman sekantornya. Takeda mengajak Igarashi ke tempat ramen langganannya sejak kuliah. Di sisi lain, Kazama melihat kedekatan Igarashi dengan seorang pria, membuat mental dan hatinya menjadi asruk-asrukan akibat kecemburuan. Natsumi datang ke apartemen Igarashi dan membahas soal hadiah coklat untuk Takeda. Dia pun terpikirkan untuk membuat coklat rasa teh hijau. Di kantor, Igarashi memberikan coklat itu kepada teman kantornya. Takeda kemudian datang setelah meeting dari klien. Dia membawa coklat mahal dari kliennya. Igarashi pun memberikan coklat rasa teh hijau itu ke Takeda dan kemudian dia memakannya. Di sisi gedung, Touko menghampiri Kazama yang sedang asruk-asrukan. Dia menjelaskan kalau pria itu adalah adiknya sendiri. Sekaligus dia juga memberikan coklat batangan kepada Kazama. Igarashi memberitahu Touko soal kakeknya. Touko memiliki ide untuk memfoto Igarashi dan Takeda dengan filter TikTok, tetapi Touko malah mengirimkan pesan itu, membuat kakek Igarashi marah. Di sebuah toko bunga, Igarashi dan Takeda mengakui kalau di hari itu mereka berdua sedang ulang tahun. Takeda pun memutuskan untuk membeli bunga dan saling menukarnya untuk merayakan ulang tahun. Setelah itu, dari kejauhan datanglah kakek Igarashi yang sengaja datang demi merayakan ulang tahun cucu kesayangannya. Dia pun merasa geram dengan Takeda yang ada pada foto tersebut. Igarashi mencoba meredakan keributan antara mereka berdua. Malamnya mereka bertiga botram di sebuah restoran. Tetap saja, keributan antara kakeknya dan Takeda tidak terhindarkan. Esoknya Igarashi menemui Natsumi. Kakeknya yang terbangun kaget karena Igarashi tidak ada di apartemen. Dia pun memberikan secarik pesan kalau hari ini dia berjalan dengan Natsumi. Saat kakeknya berjalan menyusuri kota, dia menonton film Kimi no Na wa yang membuatnya termehek-mehek. Kakeknya pun kemudian pergi memancing, tetapi secara tidak sengaja menemui Takeda di sana dan bersaing mendapatkan ikan. Termasuk persaingan bermain bisbol dan mulung sampah. Hingga akhirnya, saat duduk berdua, kakeknya Igarashi menjelaskan masa lalu cucu kesayangannya. Sampai pada umur 15 tahun, Igarashi memutuskan untuk bersekolah di Tokyo dan ingin mandiri. Dia pun membereskan apartemennya sendirian. Takeda terkesima dengan masakan yang dibuat Igarashi. Di kantor, Hijikata mengorek informasi soal kesukaan Touko. Takeda lalu menemui Igarashi yang termehek-mehek dan memberikannya obat serta permen. Saat sedang berjalan ke klien, Takeda yang kebelet ngompol dan tidak sengaja kembali bertemu dengan kakeknya Igarashi. Tetapi di sisi lain, Igarashi didekati oleh komplotan sindikat perbondonan. Takeda dan kakeknya berusaha mengusir komplotan dan para bebenguknya. Kembali ke masa lalu, Natsumi yang sedang melakukan lomba lari
Dia berusaha mengejar di depannya, tetapi dia tersandung dan terjatuh pada lomba itu dan kalah. Igarashi, Natsumi, Touko, dan Yuto makan di sebuah restoran. Saat sedang makan, pipi Igarashi yang gembul serta menggemaskan dipegang dan diremas oleh Natsumi. Kemudian Igarashi menceritakan awal mulanya bertemu Natsumi saat SMP. Saat hari pertama sekolah, Igarashi yang kebingungan mencari lokasi sekolahnya, dia pun mengikutinya untuk sampai sekolahan. Tetapi Natsumi malah mengajaknya ke tempat bermain dingdong. Karena itu membuatnya jadi terlambat masuk sekolah di hari pertama. Kembali ke kantor, Igarashi menemui Takeda Senpai. Dia menjelaskan kalau ada pesta bunga yang akan diadakan kantor. Sorenya Natsumi melihat Yuto yang sedang berlari tampak kelelahan. Natsumi menjelaskan kalau dia pernah mengikuti cabang atletik sehingga tampak begitu kuat saat berlari. Di masa lalu saat SMP, para siswa harus memilih klub yang akan diikutinya. Igarashi memutuskan untuk memilih klub seni, sedangkan Natsumi masih ragu-ragu untuk memilih klub atletik. Takeda dan Igarashi mendapatkan lokasi tempat ngajedok untuk acara kantor. Malamnya, acara botram kantor pun dimulai, dipimpin oleh Buchou. Hijikata membawa bir peletok dan vodka Tripaloski pada pesta. Buchou pun menyanyi di hadapan para pekerja, tetapi Oishi yang sedang oleng dan asruk-asrukan karena mabuk bir peletok mengganggu Buchou yang sedang bernyanyi. Selain itu, Takeda dan Igarashi asik ngobrol berdua dan bahas soal bakat menggambar yang dimiliki Igarashi. Igarashi menjelaskan kalau sampai saat ini dia suka menggambar karena motivasi yang diberikan Natsumi. Igarashi menceritakan pada masa lalunya, di mana ada dua siswa laki-laki yang mengejek hasil gambarnya dan tidak mau mengembalikan buku berharga yang dimilikinya. Datanglah Natsumi, mencoba membela Igarashi dari kedua bebangus itu dan mengembalikan bukunya. Natsumi juga menghajar siswa itu, hingga akhirnya gurunya pun datang dan memanggilnya. Pada akhirnya, dua bebangus itu mengakui kesalahan yang mereka perbuat kepada Igarashi. Sorenya sebelum cabut dari sekolah, Igarashi menemui Natsumi soal keributannya. Sejak saat itu, mereka berdua pun menjadi sahabat sampai saat ini. Buchou menjelaskan kalau minggu depan akan ada libur panjang, namun Takeda tidak memiliki rencana pada liburan panjang tersebut. Sedangkan Hijikata akan mendekati seorang gadis. Selain itu, Kazama berencana menghabiskan waktu bermain game. Liburan pun datang, Igarashi beberes apartemen yang ditempatinya. Di sisi lain, Kazama ternyata berkencan dengan Sakurai. Dia mengajaknya ke sebuah tempat akuarium. Setelah beberes, Igarashi kemudian menonton sebuah film horor. Di film itu, gadis yang sedang beberes rumah tiba-tiba didatangi oleh psikopat rawat cubluk dan membuat Igarashi ketakutan dan langsung mematikan TV-nya. Di sisi lain, Takeda yang sedang olahraga ditelepon oleh Igarashi yang ketakutan karena psikopat rawat cubluk. Takeda datang ke apartemen Igarashi. Namun, Igarashi masih ketakutan untuk membuka pintu apartemennya kalau tiba-tiba datang psikopat rawat cubluk. Pas dibuka, ternyata Takeda Senpai dan mencoba menenangkan Igarashi yang ketakutan. Kazama dan Sakurai mendatangi akuarium dan membeli tiket pasangan serasi. Kemudian Kazama dan Sakurai menonton pertunjukan lumba-lumba. Selain itu, Kazama malah gagal fokus karena opai Sakurai yang saat kebasahan. Takeda mengajak Igarashi untuk pergi ke restoran ramen langganannya. Setelah makan ramen, Takeda kemudian menggacha boneka untuk Igarashi. Di sisi lain, Sakurai ditinggalkan Kazama yang sedang ngompol. Tiba-tiba ada dua orang bebenguk yang rupanya adalah sindikat perbondonan menghampiri dan menggoda Sakurai. Tak lama kemudian, Kazama pun datang untuk menyelamatkan Sakurai dari sindikat perbondonan. Mereka berdua pun lari kabur dari kedua bebenguk itu. Di suatu tempat, Sakurai terkesima atas penyelamatan Kazama dari para sindikat.
Dia juga memberikan boneka Shouta itu kepadanya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.